Bagian besar tidak sesuai dengan konteks yang apa disampaikan oleh Bang Haji. Kedua, menyerang pribadi. Ini dampak dari fitnah ya, yang dilakukan oleh Imad. Yang kita tahu dia ngambilnya tuh dari bak sampah ya, tapi ternyata nih ada sampah baru nih. Gitu loh, kita anggap karena Bang. Apabila kita melihat rentang waktu yang sudah masuk ke tahun kedua ini, tidak ditemukan data untuk mematahkan dari apa yang disampaikan Kiai Imar. Harap kita ya lebih cerdas lah, mengisi ruang-ruang kosong di pikiran kita dengan informasi-informasi yang jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras9 Channel. Apa kabar saudaraku? Tak bosan saya menyapa Anda, dan tak bosan pula saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda terhadap konten-konten kami. Nah, beberapa kali kami mengulas atau mereview dari podcast Haji Oma Irama atau Roma Irama yang secara khusus mengulas tentang nasab. Sudah bisa kita tebak dari apa yang disampaikan beliau ini pasti akan ada tanggapan dari saudara kita yang umum disebut Muhibbin atau dari Habibnya sendiri, dan bermacam-macam. Satu di antaranya ditayangkan di kanalnya Habib Idrus Al-Habsyi ya. Apa yang menjadi sorotan kami di sini sehingga kami mengangkatnya? Karena ya pertama, tanggapannya tidak sesuai dengan konteks. Sebagian besar tidak sesuai dengan konteks yang apa disampaikan oleh Bang Haji. Kedua, menyerang pribadi. Saya katakan menyerang pribadi itu diantaranya langsung menohok memang dia siapa. Ini kan pada dirinya, bukan apa bahasannya. Memang dia ahli nasab, kan dia tidak ahli nasab. Itu serangan pribadi karena sebenarnya tahu persis tentang orang yang dibahas itu kan tidak. Tapi langsung ke sana, semestinya apa yang dibahas itulah yang menjadi ulasan. Dan yang ketiga, framing, bahkan boleh dikatakan fitnah. Tetapi di sini saya bukan bermaksud untuk memperkeruh keadaan. Saya teringat betul dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji Oma, bahwa beliau membahas hal itu demi kemaslahatan bersama. Bahkan beliau mengaku bahwa dirinya Muhibbin, bahwa banyak Habib-Habib terkenal itu menjadi sahabatnya. Beliau juga mengatakan seandainya benar-benar habaib ini tidak terkonfirmasi sebagai dzurriyyah Nabi, dia tidak akan menghilangkan kecintaannya atas nama sahabat. Dan yang harus digarisbawahi adalah dari semua hal yang disampaikan beliau atas persoalan ini adalah agar kita tidak terjadi gesekan, serta inti utama dari seseorang itu adalah takwanya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, kita simak beberapa bagian dari ulasan dalam YouTube-nya Habib Idrus Al-Habsyi ini ya. Ini Imaduddin ini, tapi Imaduddin, dia bukan Imaduddin. Orang-orang yang mendukung Imaduddin mereka undang, tapi yang kita sesalkan kenapa beliau tidak bicara tabayun atau mengundang buat perbandingan. Nah, diantaranya Kiai yang kita catat poin-poinnya, Bang Haji ngomong seperti ini ya, bahwasanya beliau katanya pernah mendengar ada Habib pidato dulu beberapa puluh tahun yang lalu, ada anak Habib berjudi atau berzina, ya udah jangan kata apa-apa, biarin aja. Nah, terlepas mungkin Bang Haji pernah dengar apa enggak, wallahu a'lam. Tapi yang saya menjadi garis bawahi, ini Bang Haji Roma Irama ngomong seperti ini. Ya memang doktrin yang tadi itu, doktrin ini kan sudah mendarah daging di kalangan mereka, di kalangan Habib. Jadi seolah-olah nih Habib ini dipukul rata mengajarkan supaya ingin didewakan, Habib bermaksiat seakan-akan ini diaminkan, padahal kami pun tidak diajarkan seperti itu. Bagaimana Kiai Habib nih? Ini dampak dari fitnah ya, yang dilakukan oleh Imad. Yang kita tahu dia ngambilnya tuh dari bak sampah ya, kira-kira bak sampah. Iya, karena dari internet kan. Kalau mau dibilang Imad itu bikin tesisnya tuh di kaji sama siapa kita nggak tahu. Kalau dia bilang ahli nasab
Kita juga nggak kenal emang dia ahli nasab apa bukan, nggak dikenal bahkan. Betul. Terus kalau dia bilang pengkajian, emang dia udah pernah mengkaji kemana? Inilah dampak dari sampah yang sebetulnya udah mau dihentikan kekisruhan ini oleh Rois Am PBNU ya, yang Miftahul Akhyar. Nah, tapi ternyata nih ada sampah baru nih, gitu loh, kita anggap karena Bang Haji ini kan banyak pendukung ya. Betul, tokoh lah ya tokoh. Nah, tokoh, nah, tiba-tiba ngomong begini, ditambah yang tadi antum tanyakan. Nah, ini dari dulu ya, sama Abaib ini dari zaman pondok bijak. Jadi secara tidak langsung kan Bang Haji atau apa yang disampaikan oleh Bang Haji itu adalah sampah baru. Ini kan fitnah ya. Fitnah itu adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan konteksnya, tidak sesuai dengan realitasnya. Kembali saya katakan bahwa Bang Haji melakukan itu adalah untuk dalam tanda petik mendamaikan, mencari sesuatu yang baik karena ini sudah menjadi diskursus yang sifatnya internasional. Bukan hanya dari kalangan peneliti menggunakan kajian-kajian turos atau kitab juga ternyata terlacak juga secara biologi, secara ilmu biologi atau secara tes DNA, dan itu sifatnya bukan hanya dilakukan oleh para ahli di Badan Riset dan Inovasi Nasional ya, tetapi juga di Family Tree DNA Texas Amerika. Inilah sebenarnya yang semestinya dilihat secara jernih. Nah, kembali lagi kepada bahasan yang disampaikan oleh seorang kiai yang katanya itu berasal dari Jawa Tengah ya. Dan dia tampak memang seorang muhibbin. Tidak ada masalah muhibbin sebenarnya, tetapi kita berimbang di dalam penyampaian bahwa tidak semua tentunya apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu mengambil dari internet. Kalau toh yang mengambil dari internet itu kan berita berita yang disampaikan umpamanya di situs berita Yaman tentang pendapat Mufti Yaman, sebagian juga ngambil dari medsos, itu yang disampaikan. Tetapi titik tumpu utama dari penelaahan Kiai Imad itu bersumber dari kitab-kitab terbitan. Jelasnya kan begitu. Dan ini sebenarnya kalau mereka-mereka yang benar melakukan penelitian kan sudah mengakui bahwa apa yang disampaikan Kiai Imad ini secara metodologi sudah tidak diragukan lagi. Saya ulangi pendapat dari dosen UIN Wali Songo, yaitu Dr. Kiai Haji Ubaidillah Tamam, bahwa secara teori dan metodologi serta pendekatan menurut Dr. Ubaidillah, apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu sudah memenuhi standar akademik, meliputi dari library research, kemudian traditional review dengan pendekatan kualitatif. Loh, kok dibilang sampah? Dan nambah lagi apa yang disampaikan oleh Bang Haji itu sampah baru. Nah, inti dari semua yang disampaikan dalam podcast ini, dalam kanal tadi, silakan Anda bisa melihat langsung di kanal YouTube beliaunya ya. Saya hanya menyoroti beberapa bagian karena menurut hemat saya ini perlu kita sampaikan dengan niatan tiada maksud untuk menambah kekeruhan. Kita dudukkan persoalan ini. Demikianlah sahabat-sahabatku sekalian ya, apabila kita tidak berusaha untuk objektif, tidak berusaha untuk melapangkan dada dari hal yang kita kagumi gitu. Termasuk umpamanya saya atas kajian Kiai Imad, ternyata benar-benar ada kitab Arbaun Arbaun kok nggak muncul-muncul yang bisa mematahkan. Saya harus taslim karena ini ranahnya adalah keilmuan. Atau asal benar gitu ya, jangan seperti dulu. Saya pernah terpengaruh dulu dengan kitab Abanaul Imam fi Misra wa Syam. Ternyata kitab itu tahqiqan dalam kitab aslinya Syekh Taba-Taba itu tidak mencantumkan dari apa yang disampaikan oleh sebagian dari pendukung habaib ini. Jangan yang seperti itu, asal benar. Tetapi apabila kita melihat rentang waktu yang sudah masuk ke tahun kedua ini, tidak ditemukan data untuk mematahkan dari apa yang disampaikan Kiai Imad, secara teori bisa diterima apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu benar. Secara rasionalitas apa yang disampaikan oleh Kiai Imad itu benar. Maka juga sampai pada batas ini sebenarnya sudah selesai, tidak perlu diributkan bahwa nasab Ba'alwi ke Rasulullah melalui jalur Ubaidillah ini terputus.
sesuai dengan kajian-kajian ini. Sampai hari ini belum ada yang membantah kok, belum bisa membuktikan apa yang disampaikan Kiai Imad itu salah. Ini juga disampaikan oleh Kiai Said ketika dalam satu forum di Malaysia beberapa waktu lalu. Mestinya ini kalau memang mau membantah Kiai Imad, jangan dibuat framing. Yang ada ini kan framing. Ya seperti tadi itu kan framing. Ya harapan saya menyampaikan seperti ini bukan sok tahu, tapi berharap kita ya lebih cerdas lah, mengisi ruang-ruang kosong di pikiran kita dengan informasi-informasi yang jernih. Dan mohon maaf apabila saya ikut-ikutan juga mengulas hal ini yang sebenarnya menurut saya tidak terlalu urgen, tetapi karena Bang Haji ini banyak sekali fan-nya, termasuk juga saya, bahkan sejumlah kiai saya juga ngefan Oma Irama. Bukan pembelaan tetapi meluruskan. Silahkan lihat secara jernih dari apa yang disampaikan oleh Bang Haji Oma. Tidak seperti apa yang disampaikan tadi langsung dikatakan sebagai sampah baru. Demikian sahabat-sahabatku sekalian, marilah kita sama-sama ya mengawal diskursus nasab ini tetap pada koridornya. Ini juga tujuan kami. Koridornya apa? Ilmiah, ilmu. Jadi bukan menebarkan kebencian. Saya juga tidak sejalan dengan orang-orang yang katanya berada di barisan Kiai Imad, tetapi cara penyampaiannya meledak-ledak yang menyulut perpecahan juga. Jujur saya tidak sejalan. Kalau ditanya arah 9 posisinya di mana? Ya posisinya ya begini aja, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Sebisa mungkin kami menyampaikan yang sekiranya ada manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf dan berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar kepada konten-konten kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.